بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. وبعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Bintaro Permata City, ibu-ibu yang di atas, bapak-bapak semua jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar pagi ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Semoga salat subuh kita diterima Allah taala. Doa-doa kita tadi kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dikabul Allah taala. Amin. Yang sakit mungkin Allah sembuhkan. Di antara jamaah keluarga besar Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Yang punya tanggungan, tang piutang, semoga Allah cepat berikan kemudahan untuk melunasi. Amin. Yang punya hajat-hajat, Allah mudahkan untuk hajat-hajatnya, dan semoga segala amaliyah ibadah Ramadan kita dari awal sampai hari kelima ini diterima Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak semua jamaah subuh Masjidil Aqsa yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur dan puji tentunya tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah ala kulli hal. Dan salawat salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa jahada dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, diakui menjadi pengikut dan umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Yarhamkallah. Hari ini, pagi ini kita masih melanjutkan tentang sirah perjalanan, yaitu kisah daripada 3 masjid suci kaum muslimin yang menjadi kiblat pertama, yang sekarang masih berada di bawah cengkerama penjajahan Zionis. Itulah dia masjid yang direkam dalam Al-Quran, yang dihubungkan langsung dengan Masjidil Haram yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah firmankan dalam surat 17 ayat 1 yang saya baca tadi dalam muqaddimah kajian subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah maha suci dari kekurangan-kekurangan, dari sifat kurang, dari nuksan as-sifah. Allah mempunyai sifat yang kamal, sempurna. Siapa Allah itu? Yarhamkullah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan di malam hari, hanya malam, wannaik, bi'abdihi, yaitu hambanya. Siapa di sini dimaksud hambanya? Semua ulama sepakat, yaitu yang dimaksud Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak tempuh? Dari mana diperjalankan di malam hari? Hanya malam hari Nabi Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram yang sekarang ramainya minta ampun di kota suci Mekah. Kemana? Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina yang sekarang untuk solat pun harus melalui kontrol, ya, checkpoint penjajah Suhyuniyah Zionis. Tetapi orang Palestina itu mentalnya, Pak, mental baja. Bukan kayak tepung dan kerupuk. Maka anak-anak kita harus diajarkan mentalnya mental baja. Jangan generasi HP Z, anu dikit sudah lemah, nyerah. Tengok anak Palestina itu, dahsyat. Itulah yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya, ya. Nanti di akhir zaman banyak fitnah. Maka kau tengok keimanan orang-orang Ardus Syam. Tengok anak-anak kecilnya, Pak. Mungkin anak kita tidak bisa sampai sebegitu. Saya yakin tidak. Ngantri dia, bawa rantang, baskom dari kaleng biskuit bekas. Begitu ngantri tak dapat makanan, masih senyum dia, masih Allah. Mungkin anak kita nangis dia. Ya, dan jewewek bahasa Jawa nih. Jewewek wis, mewek. Dia masih senyum, ditanya, "Oh, saya masih punya Allah." Dahsyat. Itulah keimanan orang-orang Syam itu. Tengok, Pak. Ya. Berapa jarak antara Masjidil Haram, kota suci Mekah, ke Masjidil Aqsa? Kurang lebih hampir 1.500-an kilo. Kalau naik kendaraan darat sekarang ibu bapak dari Mekah kurang lebih 17 sampai 18 jam. Pada waktu itu belum ada teknologi pesawat, belum ada otomotif, hanya ada onta dan kuda. Kuda pun orang-orang tertentu. Tetapi yang lazim adalah naqah, kemel, onta. Membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari perjalanan. Kelak. Ya. Orang-orang kafir Quraisy dalam sirah direkam disebut selalu melakukan perjalanan 2 tempat. Dari Mekah sebagai central district business, trading, perdagangan, ke Syam dan ke Yaman. Dan itu diabadikan dalam Quran, dalam surat Quraisy. Ayo kita baca Quran. Yang belum baca Quran pagi ini, baca bareng-bareng kita dulu surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ila,
karena kebiasaan Quraisy, diila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekkah. Kebiasaan apa? Ila fihim, kebiasaan mereka rihlah, berpergian jauh, berdagang. Kapan musimnya? Asyita. Syita, musim winter, musim dingin. Kemana kalau musim dingin Pak berdagangnya? Ke Yaman, karena Yaman panas. Pas dia dingin, cari tempat yang panas. Wassoif, berdagang mereka berpergian juga di musim soif, summer. Kemana kalau musim summer? Ke Syam, karena Syam itu dingin Pak. Palestina, Yordan dingin. Suria, Lebanon dingin Pak. Lebih-lebih lagi Palestina dingin, kalah puncak. Kalah puncak. Saya sudah 2 kali ke sana. Suburnya minta ampun. Anginnya itu Masya Allah, lebih dingin dari kita kayak pagi begini. Apalagi bulan Desember, Januari. Allahu Akbar. Kalau musim panas mereka ke Syam. Kalau musim dingin berdagangnya ke Yaman. Yaman lebih dekat jaraknya. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Karenanya hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah al-musyarrafah. Siapa itu? Tuhan pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah, zat yang memberikan mereka makan ya dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman dari kekhawatiran. Jadi kebiasaan mereka berjalan. Makanya pada tahun ke-10 dari kenabian itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Diperjalankan Nabi Muhammad. Tidak sampai di akal pikiran manusia. Jangkauan akal pikiran manusia limited, terbatas. Sementara kekuatan Allah wahyu unlimited. Unlimited. Nah, kita limited semua Pak. Nah, tenaga limited, umur limited, ingatan limited, semua terbatas kita. Tapi kalau sudah agama, sudah wahyu, itu unlimited semuanya. Apa tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad ke sana? Linuriyahu min ayatina, agar kami nampakkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Yang sebelum terjadi peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian diperjalankan hanya di malam hari ke Masjidil Aqsa, ada hal-hal yang melatar belakangi itu. Goncangan dakwah Nabi dahsyat pada waktu itu. Tahun keberapa Pak? Tahun keberapa? Ke-10 dari kenabian. Berarti umur Nabi berapa itu? Pak Ridwan. Umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun waktu itu. Apa yang terjadi Pak? Satu, wafatnya istri beliau Ibunda Khadijah, dalam sejarah direkam. Tahun itu wafat. Khadijah kita tahu, satu, backup Nabi SAW dari aspek finance. Di backup, dakwah itu perlu logistik. Bukan hanya pemilu, dakwah, masjid, agama ini perlu logistik. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga miskin atau kaya Pak? Oh, 10 sahabat yang dijamin masuk surga miskin, miliarder semua Pak. Utsman bin Affan masih ada hotelnya itu di Medina. Siapa yang bilang miskin tadi? Abu Bakar bisa memerdekakan Bilal bin Rabah, miliaran itu. 10 sahabat yang masih masuk surga, orang kaya semuanya. Oka bahasa Medannya. Jadi kalau ada bilang orang Arab itu miskin, ini orang tak belajar sejarah. Semua 10 al-mubasyirun yang dijamin langsung masuk surga, miliarder. Apa artinya? Islam tidak melarang panjenengan umat Rasul untuk kaya. Dengan kekayaan itu dia nanti bisa masuk surga. Tapi dengan cara yang benar, bukan ngembat, bukan nyolong. Berdagang. Itu hotel, kalau Bapak nanti ke Madinah bilang ke guide, jalan pun bisa itu dari Masjid Nabawi hotel ada Funduk Utsman bin Affan sampai sekarang itu Pak. Wakafnya Utsman.
Sumur yang dikuasai Yahudi di Madinah, air sentral. Siapa yang membebaskan, yang beli? Sumur. Utsman. 1 pekan 7 hari, 7 day. Utsman beli 3 hari lah Yahudi. Berapa dinar dibayar? Tengok Pak, pedagang itu. 3 hari itu disuruh Utsman, para kaum muslimin muhajirin ansor, tempat-tempat bezana semua dipenuhi air. 4 hari kemudian dagang kan, masih ada 4 hari 1 pekan. Yahudi dagang air dengan mahal, tak ada yang beli. Terakhir Utsman bilang ke Yahudi itu, ente dagang gak ada yang beli air. Kalau begitu saya akuisisi, bahasa sekarang. Nah, tengok cerdasnya Utsman itu. Saya beli semua selama sepekan dan seterusnya. Kalau enggak kaya mana bisa beli itu. Itulah Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Utsman. Masih ada di Madinah, tapi bukan untuk destinasi umum. Orang-orang tertentu enggak bisa naik bis ke sana, Pak. Paling Bapak naik taksi 3 orang, 4 orang. Enggak tahu nanti kalau ke depan dibuka secara ramai. Itu masih ada sumurnya. Kalau Utsman miskin, fakir, enggak mungkin bisa membeli perdagangan atau sentral logistik penting. Itu air, kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat urgen. Sampai sekarang wakaf sumur Utsman bin Affan. Kita lanjutkan. Agar kami nampakkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu sebelum terjadi Isra Mi'raj beberapa hari ke belakang, sebelumnya wafat istri beliau Ibunda Khadijah. Seberapa penting Ibunda Khadijah di hadapan Rasul sudah saya sebutkan satu alasannya. Pendukung logistik dakwah Nabi. Yang kedua, pendukung Nabi secara aspek psikologi, mental, menguatkan, mengukuhkan. Setiap ada masalah Nabi curhat, dibesarkan hati Rasulullah SAW. Satu, peristiwa ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Apa kata Khadijah? Sungguh Allah tidak akan membiarkanmu sia-sia wahai Rasulullah. Allah akan membelamu. Allah akan memenangkanmu. Engkau orang yang suka membantu orang yang susah, menyambung tali persaudaraan, menolong orang-orang yang hak-haknya dizalimi. Esok harinya Ibunda Khadijah datang ke paman beliau. Ya, siapa namanya? Waraqah bin Naufal yang sudah tua, yang ahli Taurat dan Injil, bertanya, apa yang terjadi gerangan dengan suami saya Rasulullah SAW ketika di Gua Hira, beliau ketakutan. Apa jawaban? Waraqah bin Naufal masih ingat? Alladhi ja'a ila Rasulullah SAW huwa namus. Yang datang kepada suamimu yaitu Nabi Muhammad adalah namus. Namus Bapak Ibu bahasa Ibrani, artinya malaikat Jibril. Allati ja'a ila Musa wa Isa, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa membawa Taurat, menyampaikan wahyu Taurat, dan kepada Nabi Isa alaihi wassalam membawa Injil. Sekiranya saya masih panjang umur, saya kuat. Waktu itu Waraqah bin Naufal matanya sudah susah lihat, sudah tua. Aku akan benar-benar berada di sop terdepan, baris terdepan untuk membela perjuangan suamimu. Tak lama kemudian dalam sirah disebut Waraqah bin Naufal diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Selang 1 bulan 6 hari paman beliau, siapa namanya paman Rasul? Abu Talib wafat. Nabi masih sedih, istri wafat, paman beliau wafat. Pertanyaan mungkin muncul di benak kita, seberapa penting kedudukan Abu Talib di hadapan Rasul SAW? Abu Talib Bapak Ibu adalah bemper support Nabi dari aspek politik, sosial politik. Dakwah perlu ditopang dari aspek kekuatan sosial politik. Masjid, syiar-syiar Islam harus ada yang care begitu. Tengok Singapura, masjid pinggir-pinggir sekarang saudara kita Melayu. Apa? Yang mendukung aspek kegiatan dakwah lemah. Siapa yang menguasai? Tak usah kita sebut etnis tertentu. Disitulah pentingnya dakwah ini ditopang oleh orang-orang yang berada di Senayan. Regulator, regulasi aturannya harus ada, kalau enggak bahaya. Bahaya sekali. Tengok
di Kashmir. Tengok Uighur. Tengok lagi saudara kita di Gaza. Pentingnya itu aspek politik. Kekuatan politik militer harus ada. Abu Thalib menjadi itu. Dalam analisa para ahli sejarah, pendukung Nabi bemper secara aspek sosial politik. Apa maknanya? Tak ada satu orang pun yang berani mengganggu dakwah Rasul, menyentuh Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Karena Abu Thalib orang yang disegani, tokoh. Ayahnya Abu Thalib, kakek Nabi Abdul Muthalib, orang yang selalu memberikan air minum, makanan setiap orang datang ke Ka'bah waktu itu, disegani. Masya Allah. Inilah pentingnya dakwah, Pak. Masjid dakwah aturan. Tengok. Sekarang ada aturan, tak boleh keras-keras kan? Mik keluar, ya kan? Ramadan ini kan ada surat edaran itu. Nggak boleh baca Quran apa syiar. Mayoritas kita, Pak. Kalau nggak ada orang yang recok, yang protes tentang itu, lama-lama habis syiar itu. Benar tak? Kayak Bapak ke Amerika, ke Eropa aja. Orang di Times Square aja sekarang sholat di tengah jalan di New York. Baca Quran keras-keras. Tengok Bapak, melek. Ini surat edaran jangan keras-keras. Setiap Ramadan kok ngerecoki saja. Ya, semoga diberikan hidayah orang itu. Amin. Ya, paham maksudnya? Disitulah pentingnya bemper dakwah itu ada yang membemperi politik, aturan. Waktu itu mewafat Abu Thalib. Wah, setelah wafat Abu Thalib meninggal, jadilah orang-orang kafir Quraisy gembira untuk kemudian mempersekusi dakwah Rasul, menyakiti Rasul secara fisik, yang kemudian juga terjadi penolakan dakwah Nabi. Jadi bukan hanya ustaz-ustaz yang ditolak dakwah Nabi, kayak yang di Surabaya dan Surabaya. Nabi pun dulu sudah ditolak dakwah di Taif. Jadi kalau ustaz ditolak dakwah, udah. Oh, Nabi dulu pernah dipersekusi di Taif, diusir Nabi, dilempari batu, diejek anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa dilibatkan. Apa nggak sakit itu secara psikologi? Orang nggak tahu apa-apa, akil balik belum, ejek. Baru 2-3 hari kemudian Allah kasih hiburan Rasulullah, dinampakkan tanda-tanda kehebatan Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, agar kami nampakkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Heran semua masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Begitu Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj esoknya, semua menyangkal. Semua tidak yakin itu terjadi. Sampai Nabi ditanya, berapa tiang Masjidil Aqsa kalau kamu sudah ke sana? Apa urusan Nabi ngitung-ngitung tiang? Saya pun udah ke sana 2 kali, nggak pernah saya hitung tiangnya itu. Nanti yang ketiga mau saya rekam. Banyak tiangnya, Pak. Sisi timur, sisi barat, selatan, utara. Nabi dinampakkan dalam riwayat sahih miniatur apa namanya itu, bangunan Masjidil Aqsa oleh malaikat. Disebut oleh Rasul tiang sekian, benar. Dasar kepala keras, kepala batu. Anit itu bandel bahasa Arabnya. Anit, deblek. Tak juga mereka mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Abu Bakar bertemu salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy menceritakan peristiwa itu. Abu Bakar jawabannya dahsyat. Lebih dari peristiwa itu pun yang dialami Nabi Muhammad, aku tetap yakin kebenaran apa yang beliau sampaikan. Pada waktu itulah Abu Bakar mendapatkan julukan gelar, bukan gelar akademis, tapi gelar keimanan yang dahsyat. As-Siddiq, sigot mubalaghah, redaksi yang polanya adalah maha membenarkan, selalu membenarkan. Bahasa Jawa ni banget no, sigot ya al-mubalaghah. Shadiq dengan Siddiq beda, Pak. Siddiq, Rahim, Ghafur, Ghaffar.
Fakhur, tadi yang dibaca ustadz kita, fakhur, faul, itu sigot mubalaghah semua. Kalau diterjemah maha, banget-banget, dahsyat, selalu. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian nanti banyak menjadi penyokong dakwah Rasulullah SAW, memerdekakan para orang-orang duafa yang diperbudak, diantaranya Bilal bin Rabah. Kalau dia miskin Pak, tidak mungkin bisa. Waktu hijrah, Abu Bakar membawa uang dinar banyak untuk logistik Nabi. Sudah dipersiapkan itu. Masya Allah, radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian bagian kedua, apa keistimewaan Masjidil Aqsa? Seurgensi penting apa? Seurgensi dan penting seberapa Masjidil Aqsa itu pada kacamata umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan kita sudah saya bawakan buku, judulnya Fadailu Baitil Maqdis. Ini buku langsung dari Mesir, bukan Samosir Bang Anton, Mesir. Nah, makanya ada hubungan itu, Mesir Samosir. Danau Toba di Mesir ada Toba juga, Toba border. Nanti Bang Anton ke Palestina lewat Toba insya Allah, amin. Nah, Toba border. Kalau kita ke Palestina dari Mesir masuk Palestina tidak bisa masuk Rafah. Rafah no entry, para wisatawan tidak bisa. Kita harus lewat sebelah utara, timur utara namanya Toba. Sekitar 3-2 jam dari Saina, Tursina, di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Naik bis kita dari Kairo 7 jam sampai 8 jam, tapi berhenti-berhenti, nikmat. Melewati padang Sahara, melewati kanal terusan Suez, panjangnya 3 kilo, terusan Suez, Qanat Suez, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, terusan Suez, kanal Suez, 3 kilo. Itulah yang membedakan antara benua Afrika dengan benua Asia. Jadi negara yang paling besar penduduknya dan luasnya di Timur Tengah Mesir. Mana Pak? Mesir. Dan tentara yang terkuat itu sejarahnya Mesir. Setelah tentara Turki. Dulu itu. Sekarang nggak tahu. Tembok dibangunnya berapa lapis itu Pak di Rafah. Kasihan Pak. Tembok. Rakyatnya pingin membantu Pak. Tapi para pejabat pemimpinnya itu yang ya Allah. Nggak habis pikir saya. Tengok pagar lagi. Temboknya itu Pak gede. Ketebalan temboknya itu bisa 50 cm atau 100 cm lebih. Jadi bukan hanya satu tembok Pak. Ini tembok, udah kawat, tembok lagi. Supaya apa? Orang-orang Gaza, Palestina tidak bisa masuk ke wilayah Mesir. Orang Mesir nggak bisa kasih bantuan. Allah. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz kok sampai sedemikian itu ya Ustaz? Itulah realita saya bilang. Pemimpin, rakyatnya kalau Bapak tengok rakyatnya sana beda kebijakan atau tindakannya dengan para pemimpinnya. Ya. Perbatasan langsung dengan Mesir, Rafah. Palestina kalau dari utara itu Toba. Di Medan ada Toba juga. Toba border, hudud Toba. Masuk langsung kita ke Masjidil Aqsa. Ya, ke Palestina sekitar kurang lebih sampai Al-Quds. Dari Toba itu memakan jarak tempuh kayak Bintaro ke Bandung kurang lebih. 1 jam sampai 1 jam setengah sampai 2 jam. Nikmat menyusuri bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, keutamaan Masjidil Aqsa. Akhbarana Abu Ali Diya bin Abil Qasim bin Abi Ali An-Nasri, menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Diya bin Abil Qasim bin Ali An-Nasri, biqiraati alaihi bi Baghdad. Kata pengarang buku ini, saya langsung membaca hadis-hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis dan bumi Palestina, bumi Syam di depan syekh saya di kota Baghdad. Mana Baghdad Pak? Baghdad mana?
Irak hancur juga dengan Amerika, ya kan? Siapa yang hancuri Timur Tengah? Eropa Barat. Siapa yang ngambil dulu nyolong harta Indonesia? Barat juga, Belanda. Tidak pernah ada orang Arab menjajah Indonesia. Benar? Benar Pak? Ada. Jadi Bapak jangan anti Arab. Tidak pernah ada. Ajarkan ke anak-anak, orang Arab nggak pernah nyolong, nggak pernah jajah Indonesia. Jadi kalau ada orang anti Arab benci dengan keturunan Arab, ini orang kebanyakan mecin. Otaknya banyak mecin. Orang kalau sudah otaknya mati Pak, hatinya mati, berat sekali. Apapun kebenaran itu nggak bisa tengok. Kok ada orang begitu? Itulah kalau hati mati. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya hidupnya, gadan tak akan dapat cahaya. Mati hatinya, titik hitam, titik hitam, titik. Ada Bapak tengok di dunia medsos, kok ada orang komentar, itulah hatinya mati. Allahu Akbar. Ya, Baghdad hancur dengan Amerika dan sekutunya, Libya, Suria, semuanya Pak, NATO, kafirun semua, Eropa semua Pak. ISIS, siapa yang buat ISIS? Yang buat ISIS siapa? Bagus, Amerika, bukan orang Islam ISIS. Siapa wakilnya dulu yang perempuan itu? Hillary Clinton. Keceplosan dia ngomong. Kita yang support dananya, dia itu ngacak-ngacak. Jadi kalau ada orang Islam kemudian bilang, oh ISIS, ini orang nggak paham. ISIS itu yang buat musuh sendiri untuk ngacak-acik, menghancurkan. Jadi jangan dari media Bapak cuci otak. Media itu tergantung siapa yang punya, siapa yang dana ini. Ya, ISIS yang buat Amerika, ngaku sendiri dia keceplosan. Allah buka mulutnya sendiri, rahasia dia terbuka. Ya. Kalau ada orang anti Arab itu, saya nggak habis pikir otaknya kemana. Walaupun doktor, profesor, tak masuk kriteria. Tengok Jakarta kalau dipimpin keturunan Arab hancur kayak Suriah. Terbukti nggak Bang Anton? Perkataan itu terbukti nggak? Enggak, sampai aman itu. Buktinya sekarang banjir di mana-mana. Tengok itu. Gotnya ditutup. 2 minggu lalu banjir itu Kelapa Gading. Got ditutup, got gorong-gorong. Tengok. Itulah orang kalau dengki, iri, hati jorok, otak jorok itu nauzubillah. Lihat kebenaran itu enggak. Nauzubillah ya. Makanya kita berdoa yang Nabi ajarkan. Ikuti saya Pak. Allahumma. Yang mau ikut-ikut, yang enggak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan lupa Bapak baca doa ini minimal sehari sekali. Ini doa maksur. Yarhamkallah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak, yang benar-benar. Ikuti kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Program kebaikan. Kita harus berdiri, berpihak, membela yang benar. Nampakkan kepada kami yang enggak benar, batil. Yarhamkallah. Berikan kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Orang kalau kotor hati, otak kotor, berat Pak. Lihat prestasi, lihat kebaikan, berat. Berat Pak. Wal'iyazubillah, berlindung kita kepada Allah. Yang selanjutnya saya akan singkat. An Qaza'ah Maula Ziyad, dari Qaza'ah pelayannya Ziyad, an Abi Sa'id, dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, ini keutamaan Masjidil Aqsa, sejarah keutamaan Masjidil Aqsa. Salasun, ada 3 hal kata sahabat Nabi Abu Sa'id, 3 hal. Qalahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sami'tuhunna. Ada 3 hal pada saat itu yang disabdakan Rasulullah SAW atau saya dengar langsung dari Rasul. Siapa yang menceritakan ini? Abu Sa'id Al-Khudri. Periwayat hadis banyak seperti Abu Hurairah. Apa 3 hal itu? 1. La tusafir, ibu-ibu yang di atas. La tusafir imra'atun masirata lailataini
wa yaumaini illa wa ma'aha zu mahram au ma'aha zawjuha. Perempuan, Bu, tidak boleh berpergian yang batasnya 2 hari 2 malam berpergian, tidak boleh sendirian kecuali didampingi mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang pakai kait ihram, jangan salah ngucapi. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Jadi perempuan tidak boleh berpergian jauh, Pak, anak Bapak berpergian jauh, batasnya berapa radiusnya? 2 hari 2 malam, kecuali didampingi mahramnya. Adik dia, abang dia, ayah dia, tulang dia. Au ma'aha zawjuha, Bu, atau langsung didampingi suaminya. Ini yang pertama yang didengarkan oleh Abu Sa'id. Jadi larangan wanita berpergian jauh 2 hari 2 malam sendirian. Supaya apa? Aman wanita itu, kehormatannya terjaga, karena wanita itu lemah. Harus ada yang dampingi. Wala sauma yaumaini yauman nahri wa yaumal fitri. Ini muqaddimah dulu, ada 3 hal. Yang ketiga nanti baru tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Tidak ada 2 hari puasa, tidak boleh 2 hari kita melakukan puasa. Yauman nahri wa yaumal fitri. Hari nahar. Apa hari nahar? Motong. Maksudnya hari apa? Idul Adha. Wa yaumal fitri, dan hari 1 Syawal Idul Fitri. Tidak boleh berpuasa. Sealim apapun Bapak, ya, seahli ibadah apapun Bapak, puasa di 2 hari ini berdosa. Ditambah lagi dalam riwayat lain, ini riwayat Abu Sa'id. Kalau ngaji hadis jangan satu toh. Harus hadis itu banyak riwayatnya. Ditambah lagi salah satu ayyami tasyrik, 3 hari tasyrik. Tanggal berapa, Pak? Tasyrik? Halo. 11, 12, 13. Berarti selama setahun kita dilarang berpuasa, ya. Dalam Islam, mohon maaf, haram kita berpuasa absolut mutlak 5 hari ini. Sesoleh apapun orang itu, sesoleh apapun wanita itu, puasa 5 hari ini tambah dapat dosa. 1, Idul Fitri. 2, Idul Adha. 3, 4, 5 hari tasyrik. Tidak boleh, dilarang. Kalau larang, an-nahyu yadullu ala tahrim dalam kaidah usul fikih. Larangan menunjukkan keharaman. An-nahyu, larangan, menunjukkan yadullu ala tahrim, keharaman. Berarti kalau haram diterjang dapat dosa. Yang selanjutnya, wala salata ba'da subuhi hatta tatlu syams. Seperti kita ini, Pak, tidak ada solat subuh, setelah solat subuh solat sunnah sampai nanti terbit matahari. Makanya kita nanti sampai syuruk kita lebihkan 1 menit 2 menit. Soalim apapun dia. Habis solat subuh solat lagi dia ba'diyah, tidak ada. Wala ba'dal asri, dan tidak ada solat sunnah setelah solat asar. Hatta tatlu'us syams, sampai, mohon maaf, taghrubus syams, sampai matahari itu terbenam. Ini muqaddimahnya dulu, larangan-larangan. Baru yang terakhir disebutkan oleh Rasul tentang Masjidil Aqsa. Wala tusyaddur rihal, jangan Bapak bersusah payah berpergian kelencer-kelencer, raun-raun jauh-jauh ngabisi duit ke Eropa, ke Amerika, ya, ke Phuket, kelencer-kelencer jutaan juga, puluhan juta, kecuali prioritas umat Rasul SAW, illa salasati masajid, 3 mosque, 3 masjid. Apa masjid yang pertama? Masjidil Haram. Masjid yang kedua? Masjidil Aqsa dalam riwayat ini. Dan yang ketiga, wa masjidi hada, dan masjidku ini. Hada hadisun sahih, hadis ini hadis valid. Akhrajahul Bukhari, ditakhrid, tercantum dalam Sahih Bukhari. Ada yang tanya, mengapa dalam riwayat Abu Sa'id ini, Ustaz,
Masjidil Aqsa kok urutan yang kedua? Ada yang bisa jawab? Hadis-hadis yang kita dengar secara lazim, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa kan? Tapi riwayat ini Masjidil Aqsa nomor 2. Ada yang bisa jawab? Apa variabel korelasi dengan riwayat yang lain? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Itu jawabannya. Berapa jaraknya antara pembangun Masjidil Haram kemudian dibangun Masjidil Aqsa? Masih ingat? Berapa, Pak? Berapa? 40 tahun. Dalam hadis sahih. Jadi dibangun pertama masjid di atas muka bumi, Masjidil Haram. Yang ada kemudian Ka'bah nanti yang bangun Nabi Ibrahim. Yang bangun Nabi Adam. Masjidil Haram. Wahyu dari Allah. Abul Bashar. Kemudian setelah usai 40 tahun di Palestina. Makanya dalam riwayat ini Masjidil Aqsa urutan yang kedua. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Jangan kamu bersusah payah. Raun-raun, heling-heling jauh, puluhan juta kamu habiskan duit, kata Rasul, kecuali programkan 3 masjid. 1, Masjidil Haram. Semoga yang belum ke sana Allah mudahkan. Sekeluarga nanti tahun depan insyaallah. Baik haji atau umrah. Yang kedua, Masjidil Aqsa dalam hadis ini. Ini riwayat Abu Sa'id Bukhari hadisnya. Baru yang ketiga, wa masjidi Memus, masjidku, kata Rasul. Masjid apa? Di Madinah. Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jilid kedua halaman 58. Warawahu Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Jilid kedua halaman 976, 975 sampai 976. Ya, hadis valid Bukhari Muslim. Ya, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Abu Hurairah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dijadikan urutan 1 dan urutan kedua. Ya, riwayat yang Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tusaddur rihal, diopya-opya, digenggerehi, dimotivasi, ar-rihalu berpergian jauh, ila salasati masajid, ke 3 masjid. Kalau redaksi Abu Sa'id pakai negatif. Negatif, exception, positif. Hasilnya positif. Tidaklah kecuali. Berarti hasilnya positif. Tidak ada di masjid salat subuh Al-Aqsa kecuali Zaid. Berarti Zaid di masjid atau enggak di masjid? Di masjid. Tidaklah Anda dimotivasi untuk berpergian jauh kecuali ke 3 masjid. Berarti ke 3 masjid programkan untuk kita berpergian ke sana. Itu riwayat Abu Sa'id. Kalau riwayat Abu Hurairah langsung, tak pakai negatif, tak pakai exception pengecualian, langsung tusaddur rihal, dimotivasi untuk berpergian jauh, ila salasati masajid, ke 3 masjid. Beda redaksi. 1 Masjidil Haram, kedua wa masjidi Memus, masjidku, kata Rasul. Apa maksudnya? Masjid Nabawi. Baru yang ketiga urutannya wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Yang kesemuanya riwayat 1 dan riwayat kedua, riwayat Abu Sa'id dan riwayat Abu Hurairah, kesimpulan konklusinya memotivasi kita, Rasulullah memotivasi kita untuk memprogramkan ke sana. Minimal sekali sebelum bapak ibu mati, wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mbak Rasul. Ya, programkan, tabung sehari 100.000. Ya Allah, saya ingin ke Al-Aqsa, ya Allah, mudahkan ya Allah. Salawati Allahumma salli ala Muhammad. Tabung lagi 50.000 tiap hari, niatkan. Tabung, Bu, di bawah bantal enggak apa-apa, Bu. Di bawah kasur, enggak usah ke bank, Bu. 100 sisihkan. Pak,
setahun udah berapa itu? Kalau sehari 100, setahun berapa Pak Ridwan? Pak Kasturin mana? Akunting. Pak Kasturin berapa? Kalau sehari 100 ribu kali 365 hari berapa? Hah? Berangkat memang segitu. Harganya kurang lebih segitu paketnya itu. Berangkat Pak Ridwan. Jangan ngudut ya Allah. Bu, hidup kok nggak ada ngudut itu apa? Bapak tahu orang yang kaya itu yang punya pabrik udut. Kita yang ngasih kaya. Siapa yang punya di HI itu? Gedung-gedung tinggi itu. Yang owner-owner pabrik rokok. Kita nggak paham kita. Itulah umat ini harus diterdaskan ngerokok, insya Allah. Ngopi, ngerokok. Jantungan wafat Bapak wis. Nggak bisa kalakso. Ngerokok, ngopi, ngerokok. La ilaha illallah. Nanti duit Bapak ditanya Pak sama Allah. Ustadz Irwan kok terlalu ceriwis ngoceh duit kami. Oh, saya ngingeti. Tidak bisa bergeser telapak kaki Bapak nanti di akhirat kecuali diaudit 3 hal Pak Kasturin. 1, umur dihabiskan untuk apa? 2, masih ingat? Masa muda nak, untuk apa? Mulai SMP, SMA, kuliah, untuk apa dari masa muda kalian? Ongkang-angking, KP-KP, nakobra, tenggen mabuk, apa? Pergaulan bebas ditanya. Dan yang ketiga apa? Wa an malihi, yang ditanya duit Bapak, harta Bapak. Min ainak tasabahu, dari mana dia peroleh halal atau haram harta itu. Allah, bukan hanya dari mana, input, output. Harta 2 langsung auditnya Pak. Songkondi, lan lengdi. Dari mana dan kemana? Yang ngudut ditanya. Ini apa pembuk bakar duitmu? Kenapa kau bakar duitmu? Ayo, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan duit itu? Kalau Bapak tabung 100 ribu, itu harga rokok mahal Pak, saya tengok 25 ribu, 30, nggak ada harga rokok 10 ribu kecuali kelobot. Godong apa itu, daun jagung itu, kelaras. Jangan ada yang ngerokok di sini, insya Allah batal puasa, ya. Jangan ada. Nggak ada lagi cerita Pak, tobat bulan Ramadan ini punya niat berhenti ngerokok, amin. Harus Pak. Ekonomi umat ini kalah Pak. Semua yang kaya sekian Indonesia ini yang punya pabrik rokok. Saya 4 tahun di Kudus. Kudus ada pabrik rokok terbesar. Saya nyantri di Kudus, tahu saya. Punya lagi pabrik elektronik mereka. Begitu saya tengok, aduh, yang buat kaya mereka mayoritas kaum muslimin. Yang mohon maaf menengah ke bawah kadang-kadang. Plek, merokok, plek, merokok. Ya Allah, habis. Kalau Bapak tabung aja sehari 50 ribu, udah. Berarti tadi 36 juta, separuhnya 36 juta. Berarti 2 tahun Bapak sudah bisa ke sana. Allah, tanpa disadari itu Pak, ringan sekali. Susupkan ke bantal, ke tilam, susupkan ya, nggak usah ke bank. Atau plastik kresek atau apapun, manual aja Pak. Kita dulu anak-anak kecil pakai bambu kok. Ayah saya itu almarhum ngajari kami nabung pakai bambu Pak Ridwan. Diambil bambu, dipaku itu di pojok-pojok dinding. Tulang datang ngasih duit, masukkan. Ingat kami, kecil udah dilatih. Masukkan, ada jajan masukkan. Dulu ada limper, tahu limper? 50 rupiah, 5 rupiah. Ada selawe, tahu selawe? Selawe tahu? 25 rupiah. Ada limpul tahu limpul? 50 rupiah. Oh itu udah gede itu. Dapat kerupuk bulan. Kalau SD jajan limper udah seneng kali kita. Sangu 10 rupiah itu udah hebat tahun itu. Selebihnya kita tabung. Nanti pas mau lebaran kita buka penuh bambu itu. Surat. Oh, ingat masa-masa itu. Dilatih kita. Dididik sejak kecil. Hal-hal yang nggak penting nggak usah. Jangan konsumtif. Ingat kami, dilatih kami, dibuat tabungan. Itu masih manual dari bambu. Modern dikit beli ikan-ikanan, ya kan? Receh, ikan-ikanan. Ayam-ayaman. Supaya Pak, ada hal manfaat yang kita ingin tuju. Oh iya. Ternyata mudah kalau kita programkan. Jangan tuh, mahal kali, sekian dolar. Oh, tanpa disadari ngudut. Tiap hari ngudut, habis duit itu. Benar atau benar? Itu dilatih.
Anak-anak juga dilatih jangan konsumtif. Perlu jajan perlu, tapi jangan menjadi kebiasaan. Ya, udah makan, udah kenyang apa udah. Jajan perlu, tapi nggak usah jadi kebiasaan. Dikit-dikit jajan-jajan, udah kenyang makan, alhamdulillah, belajar. Ya. Selanjutnya, satu lagi terakhir, udah suruh gitu. Ini kisah yang luar biasa. Riwayat yang ketiga, ada 7 riwayat Pak, tapi saya ambil 3 riwayat saja pagi hari ini. Yang riwayat ketiga riwayat Basrah bin Abil Basrah, sahabat ini. Satu riwayat Abu Sa'id. 2 riwayat apa? Abu Hurairah. Abu Sa'id tadi riwayatnya Masjidil Aqsa diurutkan nomor berapa? Nomor 2. Kalau Abu Hurairah Masjidil Aqsa urutkan nomor 3. Ini yang paling lumrah kita dengar. Jarang kita dengar Abu Sa'id. Nah, begitu ngaji kita dengar. Sekarang riwayat yang ketiga riwayat Abu Basrah. Riwayat Basrah. Ini tentang keutamaan Masjidil Aqsa juga. Saya akan baca langsung sanadnya dari sahabat. An Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah annahu qala. Dari Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata. Ini kisah Abu Hurairah ya bertemu dengan sahabat Basrah. Kharastu ila Tur. Kata Abu Hurairah, saya pernah berangkat berpergian ke Tur. Di mana Tur, Pak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Teruskan. Wa turi sinin. Di mana Tur? Saina, di Sina. Di mana Sina? Benua Afrika atau Asia? Benua Afrika atau Asia? Qara Afrika atau qara Asia? Asia. Di mana dia? Mesir, semenyandung Sinai. Lautnya Pak, cantiknya Pak, biru. Di Bukit Tur itu adalah Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Aku keluar ke sana, berangkat ke Tur. Kata Abu Hurairah. Fadzakarahu, kemudian beliau berceritakan qala, dan kemudian saya, kata Abu Hurairah, laqaitu Basrah. Aku bertemu sahabat Nabi Basrah. Berarti dalam konteks ini Abu Hurairah belum mendengarkan riwayat. Berarti Basrah lebih awal. Saya berangkat ke Tur, kata Abu Hurairah. Usai berangkat, saya ketemu di Madinah dengan sahabat Nabi namanya Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari dari suku Ghifari. Faqala, kemudian dia berkata, min aina aqbalta? Kamu barusan dari mana? Kata Basrah ke Abu Hurairah. Fakultu minat Tur. Aku baru kelencer-kelencer round-round saya ke Tur. Dari Madinah ke Tur jauh Pak. Nyeberangi apa? Laut Merah. Tengok nanti Pak di Google Pak. Anak-anak ya di Google, gampang sekarang. Apa yang kita kaji nanti bisa Bapak visualkan. Oh ini Tur Sina, oh ini Laut Merah, bisa ditengok. Kemudian saya berangkat ke sana. Saya bertemu dengan Basrah, kemudian Basrah bertanya, ente dari mana? Kayaknya capek kali ente. Abu Hurairah bilang, aku dari Tur. Faqal, Basrah bilang, lau adraktuka, sekiranya saya bertemu engkau wahai Abu Hurairah, qabla an takhruja ila Tur, sebelum kau berangkat ke Tur, ma kharajta ilaihi, engkau pasti enggak jadi ke Bukit Tur. Sekiranya saya bertemu kamu sebelum kau berangkat ke sana, engkau pasti membatalkan keberangkatanmu ke Tur. Li'anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidaklah seseorang disusah payahkan berpergian jauh, mengumpulkan bekal yang banyak, mengeluarkan dana, kecuali ke 3 masjid. Allah, ini asbabul wurud namanya. Kalau ayat apa? Asbabun nuzul. Masya Allah. Basrah bilang, Abu Hurairah, kalau aku bertemu kamu dulu, sebelum kau berangkat ke Tur, pasti kau gagalkan ke Tur. Karena Rasul menyuruh kita untuk berpergian jauh ke 3 tempat. Masjidil Harami, Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini,
au ila masjid Iliya au Baitul Maqdis, atau ke masjid Iliya. Iliya ini Pak adalah kota Yerusalem. Al-Quds, Masjidil Aqsa maksudnya, Masjidil Aqsa. Hadis ini tercantum dalam Sunan Abi Daud, tercantum dalam Sunan Tirmizi, hadis sahih, tercantum dalam Kutubus Sunan, Sunan Nasa'i. Apa maknanya? Apa maknanya, kesimpulannya? Nabi menyuruh kita untuk memprioritaskan ketiga masjid tadi. Bagaimana Abu Hurairah pernah berangkat ke Tur, mau melihat dia nampak tilas gunung Tur, tinggi Pak, terjal. Kami sudah ke sana tapi nggak naik. Ke sana program kita ke Tur, ya, ke tempat Nabi Musa dapat Taurat. Ada undak-undakannya Pak Ridwan, kayak ke Bromo itu. Yang naik ke situ biasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Jewish dari seluruh penjuru dunia. Saya tengok yang bule-bule, mereka senang naik. Kalau kita tak ada kesunahan, kita di bawahnya aja. Yang sana itu Bukit Tur, udah. Habis itu kita nggak lama-lama langsung masuk ke perbatasan Mesir dan Palestina. Ya, kalau orang Jewish, saudara-saudara kita di luar kita, biasanya dia ke situ lama. Ya, ke Bukit Tur itu dia naik. Naiknya pulang pergi bisa 4 jam Pak Ridwan. Naiknya bisa pakai unta, nanti turun tidak bisa pakai unta. Kalau Bapak pakai unta, Bapak jatuh. Turun pakai unta mana bisa, naik masih bisa. Orang-orang Badui nanti yang sebagai guide-nya yang narik unta Bapak itu, klok. Unta atau kuda ya? Kuda. Kalau unta nggak bisa, kuda kecil itu. Saya pun belum naik. Saya sarankan jamaah naik, cuma nengok saja. Itu Bukit Tur lah. Tak ada kesunahan, tidak ada fadilah. Karena yang kita kejar fadilahnya apa? Salat di Masjidil Aqsa. Berapa Pak? Berapa kali lipat keberkahannya Pak? Halo, Masjid Al-Aqsa, ayo Masjidil Aqsa ini, ayo. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500, bagus. Tapi habis ke sana tetap sholat ke Masjidil Aqsa sini ya. Jangan dihitung-hitung, saya udah 10 hari di sana, kali, enggak sholat lagi. Kacau itu. Habis arba'in di Madinah kan, 1.000 kali lipat kan, 40 hari. Pulang ke Indonesia, nggak Pak Haji, aku udah 40 hari di Madinah, di rumah aja lah aku. Kacau ini, pemahaman kacau. Tambah dari sana tambah semangat memakmurkan ini. Ya, mudah-mudahan semua jamaah diberikan Allah kemudahan kita semuanya. Rencanakan Bapak-bapak, apalagi Bapak-bapak ini masjidnya namanya Masjidil Aqsa. Yang sudah ke sana ini dari masjid ini Pak Ketua, Pak Yayasan. Mana Pak Abu Sofyan? Pak Abu Sofyan sudah ke sana setahun yang lalu kurang lebih dengan ibu, dengan istri. Semoga nanti ada yang nyusul insyaallah. Amin. Ya, Pak Kasturin belum kan? Harus programkan dengan ibu. Insyaallah sama Ustaz Irwan tanggal 23 Mei. Masih ada seat. 23 Mei saya ke Palestina, Mesir dan Yordan. Ya, siapa yang mau ikut nanti silakan japri saya. Murah. Ya, murah sekali. Tidak sampai tadi harga rokok Bapak kalau ditabung 2 tahun, enggak sampai 2 tahun kalau Bapak ngerokok. Murah sekali, ya. 23 Mei. Kemana Ustaz? Dari Jakarta kita ke Mesir. Transit dulu kita di Dubai atau di Oman. Di Kairo 2 hari kita explore. Kemana Ustaz? Nampak tilas. Pertama ke Universitas Al-Azhar dan ke Masjid Al-Azhar. Yang kedua ke tempat piramid. Piramid ini kalau Bapak pelajari sejarah adalah tempat-tempat dulu orang-orang Romawi kuno, raja-raja kuno kalau mati itu dikuburkan di situ di atas. Itu ratu-ratu itu, raja-ratu itu. Piramid di provinsi Giza namanya. Sekitar 50 menit, 40 menit dari Kairo. Kayak Jakarta Bekasi gitu. Habis itu kita ke Seping.
Sphinx itu batu-batu yang dipahat itu. Habis itu kita ke museum. Nengok orang yang paling nakal menjadi Tuhan. Mengaku Tuhan. Siapa? Siapa? Oh, wajahnya stres ketakutan. Kurus tinggi orangnya. Fir'aun. Kemumi Fir'aun. Habis itu kita makan di pinggir sungai Nil. Yarhamkallah. Habis itu kita ke Napak Tilas mazhab Imam Syafi'i, melihat masjid dan makam Imam Syafi'i, Napak Tilas. Habis itu kita ke Laut Merah, langsung menuju Sinai, Tur Sinai, melewati, saya terangkan semua ini karena saya sudah hafal itu, ke Turusan Suez. Turusan Suez kurang lebih 3 kilo kita di bawah laut, terowongan di bawah laut. Kalau di Madura di atas, di Suramadu ya kan? Kalau Swiss di bawah. Nanti googling siapa insinyurnya, Pak Ridwan tahu itu. Dari Prancis itu insinyurnya, waktu itu dibangun, waktu itu Anwar Sadat atau Raja Paruk yang memimpin Mesir, saya lupa. Fernanden siapa begitu insinyurnya, orang Prancis. Melibatkan rakyat Mesir itu menggali. Terusan Suez Pak, itulah yang membedakan benua Afrika dan Asia, dan dari terusan Suez itulah Mesir, banyak dapat duit, royalti pajak seperti Singapura. Dan itulah yang dia mau dibuat Zionis Israel, mau buat terowongan langsung ke laut Mediterania yang mengalahkan nanti terusan Suez, dan itu set plan-nya harus menghilangkan Gaza. Di samping memang Gaza diteliti terkandung buminya ada minyak dan gas. Jadi nanti la qadarullah, tidak Allah takdirkan ya, insyaallah dengan izin Allah, insyaallah Gaza menang, amin, Palestina menang. Itu rencana set plan-nya, roadmap-nya itu Israel mau buat itu. Jadi kalau nanti dia punya terowongan kanal dari Tel Aviv Laut Merah langsung ke Laut Mediterania, itu kalah kanal Suez, Mesir tidak dapat apa-apa. Kalau Bapak tengok anak-anak nanti, semua barang-barang yang dari Eropa mau masuk ke Timur Tengah, semuanya melalui kanal Suez. Kalau dia muter dulu Pak, Laut Merah muter ke Afrika, wow, 2 bulan Pak. Bapak tengok nanti globe peta laut, maka Palestina itu dahsyat. Palestina itu diapit 3 benua, Asia, Afrika dan Eropa Pak, Laut Mediterania. Bapak tengok, dia kalau nggak ada terusan Suez itu musim Pak Ridwan, ke Afrika dulu dia jauh. Kapal kargo itu bisa 2 bulan. Tapi kalau ada terusan langsung seret. Maka kalau Mesir stop, udah aman itu. Ya. Habis itu kita ke Tur Sinai, langsung kita ke perbatasan Bang Anton, Toba. Danau Toba tadi. Masuk. Nanti dicek imigrasi. Ditanya, what is your name? Siapa namamu? Bapak bilang bahasa Indonesia aja. Wis, mbuh, nggak ngerti aku. Wah, lolos. Dah. Saya punya jamaah, Bapak ditanya apa tadi? What is your name? Bapak jawab, wis, nggak ngerti aku. Wah, masuk juga Bapak, saya bilang. Wah, dahsyat zikirnya Bapak ini. Kalau udah ketemu mereka Pak, zikir Pak dalam hati, jangan grogi Bapak. Kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi. Berlindung dari setan Pak. Alhamdulillah. Bapak nggak usah, kalau ditanya nggak usah banyak jawab. Apalagi Bapak guru bahasa Inggris, dosen, nggak usah jawab bahasa Inggris. Tambah ditanya panjang-panjang sampai Bintaro nanti ya Pak. Masuk kita, langsung explore kita ke Palestina. Pertama kali kota yang kita singgahi adalah Madinatu Ariha, Allah. Kota yang paling rendah di atas bumi, Jericho City, Old City dan kota tertua. Itu kalau tidak salah, nanti di Google yang Pak Ridwan, Bang Anton, Jericho City itu kalau tidak salah 300 atau 700 atau 1000 di bawah permukaan laut. Jadi kita turun itu Pak, dengung ini,
Nanti keluar dari kota itu naik, nanjak terus. Laut aja kalah Pak, laut aja kalah rendahnya. Itu Jericho. Bahasa Arabnya Ariha, suburnya minta ampun. Allahu Akbar. Jericho termasuk di bawah otoritas Palestina. Pemerintahannya Palestina. Eksplor di situ Pak, disambut orang-orang Palestina. Allah, senang mereka kalau datang orang Indonesia, senang. Bapak nanti langsung disuguhi buah delima jus yang masih segar pres. Sunpress pisang pun ada. Semua, waduh, saya subur kali bumi ini ya Allah. Di situ Allah tadi berfirman, allazi barakna haulah, yang kami berkahi. Saya masih ada rekaman video. Kebun sunpress bagus-bagus pisangnya, ya Rob. Apalagi kurmanya Pak, jangan dikira kurma majul sebesar jempol kaki Bapak ini, kita ini makan 3 butir kenyang Bang. Habis itu kita dari Jericho langsung ke Al-Quds, Yerusalem, menuju hotel di lingkungan Masjidil Aqsa. Istirahat, subuhnya langsung kita ke Masjidil Aqsa, subuh. Wah, kita jalan bareng-bareng melewati gang-gang tua itu. Wah, nikmat Pak. Sampai suruk, Allah, Masya Allah. Habis itu pulang lagi ke hotel, jalan melewati gang-gang tua. Disambut biasanya teh manis pakai daun min, nak biasanya orang-orang Palestina. Singgah, Allah. Habis itu kita eksplor hari kedua ke Hebron. Kurang lebih 30 menit dari kota Al-Quds ke Hebron. Kemana Hebron Ustaz? Melihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bunda Sarah, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Yang masjidnya sudah dibagi 2. Sisi barat jadi masjid, sisi timur jadi sinagog. Yang ada Nabi Ishak, Nabi Yakub dibuat sinagog. Hanya dibuka setahun untuk jadi masjid, yang sinagog itu 4 atau 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Selebihnya dijadikan sinagog sama penjajah. Allahu Akbar. Sedih kita. Kemudian kita ke makam napak tilas Nabi Musa alaihi salam. Ya. Habis itu selesai eksplor Palestina, terakhir kita ke Yordan. 9 hari. Di Yordan kita ke Laut Mati, Dead Sea. Umat yang Allah tenggelamkan di situ dulu. Maka Dead Sea itu Pak, kalau Bapak berenang floating, Bapak mengambang karena kadar garamnya terbanyak. Laut Mati di Yordan. Sebelah utara Yordan Laut Mati itu, Bapak pernah dengar dataran tinggi Golan. Itu sudah diambil Yahudi Zionis. Dataran tinggi Golan dulu miliknya Yordan, Palestina. Nah, di Laut Mati Bapak boleh berenang atau mandi lumpur supaya Bapak glowing, ibunya tambah cinta. Lumpuran semua. Karena lumpur Laut Mati adalah salah satu bahan dasar termahal komestik, alat kecantikan. Ibu-ibu biasanya borong sabun, hand body apa semua di sana itu. Nah, habis itu kita ke Ashabul Kahfi yang tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi surat 18. Di mana Pak? Di Yordan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan kepadamu Muhammad berita mereka dengan benar. Ya, siapa itu? Innahum, sesungguhnya Ashabul Kahfi ini fityatun, sekelompok anak-anak muda, amanu, yang beriman. Di masa raja diktator di zaman Nabi Daud, Raja Dikyanus. Berapa ribu sebelum Masehi itu. Habis itu kita ke pohon sahabi. Pohon di mana ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun, Dek. Adik nomor berapa? Umur berapa Adik? Umur berapa Nak? Nabi Muhammad umur 12 seperti Anda, seperti Antum, jalan sama pamannya dari Mekah ke Syam, umur 12. Pertama kali berdagang dalam sirah umur 12. 12 tahun Nabi sudah dilatih pamannya untuk mandiri, cari cuan, menjadi pengusaha. Sebelum nanti
Nabi Muhammad bergabung dengan perusahaan trading terbesar, big company Khadijah. 12 tahun. Terjadilah dialog di Yordan itu, di Syam, negeri Syam itu, antara paman Nabi dengan pendeta Bahiroh. Masih ingat pendeta Bahiroh? Mengamati anak kecil, yang diamati ternyata Nabi Muhammad umur 12 tahun. Ditengoknya oleh Bahiroh ini dari ujung kepala Nabi sampai kaki. Nabi umur 12 tahun. Dia angen-angennya, tanya ke Abu Thalib, anak siapa ini? Ingat? Abu Thalib menjawab, anakku. Anakku, kata Abu Thalib. Pendeta Bahiroh paham, Nabi terakhir ini tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal. Waktu Nabi masih dalam kandungan ibunda, umur 4 bulan. Kata Bahiroh, tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Abu Thalib ngaku, iya ini ponakanku. Para ulama sejarah mengatakan, mengapa Abu Thalib mengklaim Nabi Muhammad sebagai anaknya, padahal ponakannya? Karena kecintaannya dia. Li syafaqatihi, cinta dan sayangnya Abu Thalib. Kata pendeta Bahiroh, saya review Pak, ini sirah awal-awal ini Pak, pelajaran awal-awal. Udah khatam kita. Masa mau diulang lagi? Ya. Kata pendeta Bahiroh, la yumkin an yakuna abu hadal gulami hayyan. Tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Wah, kaget Abu Thalib. Wah, paten juga orang tua ini. Kok tahu kau pula, ya kan? Kata Abu Thalib, benar, hada ibnu akhi. Ini anak saudara saya. Siapa saudaranya Abu Thalib? Ayahnya Nabi siapa namanya? Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib kakak beradik. Kemudian Bahiroh bilang, ini ponakanmu ini bakal jadi orang top. Hati-hati. Jaga dia, lindungi dia, proteksi dia dari orang-orang gangguan Yahudi. Sungguh dia akan menjadi nabi akhir zaman. Karena ciri-ciri nabi akhir zaman adalah orang tuanya sudah meninggal, ayahnya ketika dia masih dalam kandungan. Disebutkan dalam Injil dan Taurat. Sejak itulah tambah cinta Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Di tempat dialog itu Pak, walaupun masih sedikit polemik, ada pohon namanya pohon sahabi, dan itu jadi destinasi Bang. Nggak tahu saya umurnya berapa ribu tahun itu. Walaupun masih sedikit ada polemik, pertentangan. Apakah pohon itu yang disebut dengan Syajaratus Sahab, pohon Nabi ketika beliau berlindung dari panas terjadi dialog, atau pohon yang baru saja ribuan tahun. Tapi di situ menjadi destinasi. Tengah padang pasir ada pohon gede. Ya, ditulis sudah dilindungi oleh pemerintah Yordan. Tulisannya Syajaratus Sahab, pohon tempat bernaungnya Nabi tadi ketika terjadi dialog. Habis itu kita terakhir nih saya cerangkan, biar Bapak bisa ke Al-Aqsa, harus diprogram, harus. Jangan takut, ramaikan terus. Al-Aqsa ramaikan, jangan sepi Pak. Kita ke one of seven wonderful in the world. Satu dari 7 keajaiban dunia, Petra. Petra ini zaman Nabatian. Mungkin 5.000, 7.000 sebelum Masehi, Pak. Lost of city in the world. Kota yang hilang di dunia. Dihantam banjir. Dia punya peradaban, bisa mengukir gunung jadi rumah, Pak. Saya nggak kebayang betapa tinggi dan besarnya orang-orang dulu itu. Gunung tinggi dipahat, Pak, jadi rumah. Bisa Bapak Google Pak Ridwan, Petra. Itu kita ke situ Bang, 2 kilo dari pintu gerbang jalan. Itu terjadi banjir dulu Pak. Allah berikan jenius otak, tapi tidak ada unsur ruh. Tidak taat kepada Allah. Akhirnya ilmu itu tidak berguna. Habis. Satu kampung itu hilang. Maka disebut dengan Petra itu lost of city in the world. Lost. Yang hilang, kota yang hilang. Al-Madinah al-mafkudah fil alam, kota yang hilang dari dunia, tidak ada di peta lagi, tinggal batu-batu peninggalan. Karena apa? Mereka ndablek, kemelelet, kementus, merengkel, tidak taat kepada Allah, dihabiskan. Gede berarti orangnya itu, tinggi-tinggi, batu, rumah percis Pak, rumah. Bapak tengok rumah-rumah mewah yang tiangnya di depan Pak, di Pondok Indah kan banyak itu tiang-tiang besar-besar.
begitulah Pak, gunung dibuat gitu. Diukir bener. Tiang itu kalau rumah mewah itu biasanya ada Pak, pilar-pilarnya tiang kan depan, yang model rumah tua ya. Allah. Terakhir sebelum ke Indonesia kita explore ke Wadi Rum namanya. Wadi Rum ini adalah seperti Bromo, tapi di sana padang pasir, tanahnya merah. Google aja Wadi Rum, nanti nampak. Kita naik jeep, satu jeep 7 orang, 5 orang, jeep di bak explore. Wah, di tempat itu film-film Hollywood diambil shooting, film Hollywood di Yordan itu Pak. Tanahnya merah kayak Dubai, lebih indah Pak. Kita naik jeep dan kita nginap di situ 1 malam, hotel di tengah padang pasir, di camp. Habis itu kita langsung ke kota Aman, dari Aman langsung kita ke Cengkareng, kurang lebih 9 hari. Bapak programkan untuk bisa ke Masjidil Aqsa. Itu kalau program namanya Jelajah Bumi Para Nabi, 3 negara. Ada program kita juga namanya Umroh Al-Aqsa, Umroh plus Aqsa. Coba 15 hari. Kalau Bapak cutinya udah habis, berat. Ya, kalau saya sarankan fokus Al-Aqsa dengan 2 negara. Umroh lebih gampang. Dan biayanya juga lebih low. Tapi kalau umroh plus Aqsa silahkan Bapak, tapi lebih mahal karena 15 hari. Kalau umroh plus Aqsa, masuk ke Al-Aqsa tidak melalui Mesir. Bapak langsung ke Yordan. Sebagaimana kita yang 3 negara, mohon maaf keluarnya dari Yordan. Namanya LMB Border. Apa? LMB. Masuknya tadi dari Mesir apa? Ingat-ingat Danau Toba. Toba Border. Kalau yang dari Yordan LMB, masuk keluar dari situ. Nah, ada border pemeriksaan cek. Kalau nama Bapak, nama Ibu, calon jamaah sudah di-proof dari Jakarta, sudah di-proof, Irwansyah proof, oke, entry. Di sana formalitas. Tapi kalau Bapak dari Jakarta, no entry, si fulan. Bapak nggak bisa ke Al-Aqsa. Makanya berdoa supaya Al-Aqsa cepat merdeka Palestina. Amin. Yang luari izin proofnya bukan Zionis. Dia dicek Pak, 40 hari kita apply visa Pak Ridwan untuk dapat izin masuknya itu. Walaupun nanti cuma kertas kecil, dicek Pak Ridwan ini siapa, cek. Begitu udah dibilang mau apply visa ya, 40 hari Pak kita Pak. Banyak doa sujud. Begitu dibaca nanti Pak Ridwan, namanya dibaca dia Johannes Johnson Robert, tentular lulus. Bukan Ridwan lagi, ya kan? Allah Maha dahsyat Pak, jangan takut. Dibacanya Muhammad dibacanya Robert, lulus. Allah yang membuat semua itu, benar enggak? Jangan takut. Gimana kalau enggak bisa masuk Ustaz? Jangan takut, Bapak langsung nanti explore ke Yordan. Tapi rata-rata masuk. Ya, rata-rata masuk, tidak ada yang reject. Ya, kalau sudah punya cita-cita kuat, azam patawakkal Allah. Fa iza azamta fatawakkal. Jangan takut, pokoknya intinya jangan takut ke sana. Jangan takut. Ya, makmurkan. Ya, makmurkan, kasihan Masjidil Aqsa, kasihan. Allahu Akbar. Demikian tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti bulan Mei ada yang semangat untuk ke sana dari kita. Amin. Ya, silahkan dicatat nomor HP saya ini. Pumpung Ramadan, dicatat yang mau. 0859 212 33377. Boleh tanya-tanya nanti. 0859 212 33377. Dan saya termasuk salah seorang yang sering bawa ke sana. Selain umroh dan haji, saya juga ke 3 negara tadi, Mesir, Palestina dan Yordan. Insya Allah kita bisa sujud bareng-bareng di sana di Masjidil Aqsa insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Bapak akan rasakan betapa nikmatnya juga di Masjidil Aqsa. Ya Rabb, begitu Bapak sujud pasti nangis. Ya Allah, nggak kerasa ya Allah, Engkau hantarkan aku di sini ya Allah. Kiblat pertama ya Allah, Nabimu di sini memimpin para nabi sholat. Masjid yang sekarang berada di bawah musuh-musuhmu ya Allah. Masjid yang dimana kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin ke sana kata Rasul,
Tidak lain tujuannya memakmurkan Masjidil Aqsa, salat, kecuali dia pulang seperti bayi yang dilahirkan mamanya. Allahu Akbar, takbir. Hadis sahih. Siapa yang datang ke Masjidil Aqsa, diingat-ingat, dia tidak lain niatnya kecuali untuk salat memakmurkan, balik ke Indonesia seperti bayi, seperti yang dilahirkan emaknya. Itu fadilah Masjidil Aqsa. Bapak harus tanamkan itu, niat cita-cita yang dalam. Kencengi doa, sujud, minta kepada Allah. Mulai sekarang program, mulai ini Ramadan ini program. Ya Allah, ini duit ya Allah, saya pingin ke kiblat pertama ya Allah, masukkan di kotak. Ya Allah, masukkan lagi. Allah kasih nanti rezeki dari hal-hal yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilap salah. Agak panjang dikit, tidak apa-apa. Ramadan Bapak juga nggak akan sarapan di sini, nggak ada gerobak ya. Nah, kalau ada sarapan batal semua kita, dimarahi kita ya. Ya demikian. Semoga panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.